Sahih tafkiraka, coba perbaiki pemikiran kamu, diluruskan, dibetulin pikiran kamu, ya. Didandanin. Fafakir fi anfin ni'ami wan najahi wal fadilah. Luruskan pikiran kamu, pikirkan saja ya kenikmatan Allah ini. Pikirkan saja kesuksesan dan keberhasilan, dan pikirkan sajalah fadilah, keutamaan. Untuk mengarahkan pemikiran kita supaya jangan gaduh, supaya jangan menderita, supaya jangan kecewa. Coba pikiran kita perbaiki. Sebab bagaimanapun perubahan-perubahan yang akan kita lakukan di tengah masyarakat, apakah itu kemakmuran, kebersihan, kerukunan, perdamaian dan sebagainya, itu tidak bisa tidak mesti dimulai dari perubahan pemikiran dulu. Masalah infrastruktur, ya, teknologi bisa dibeli, tapi kalau pemikirannya belum memadai, maka kemajuan teknologi pun tidak akan memberikan keberkahan, malah akan menimbulkan kerusakan. Betul nggak? Internet di tangan anak-anak rusak nggak? Rusak. Kalau sama orang yang cerdas, bermanfaat. Jadi sebelum kita melakukan perubahan apapun, pertama kali yang harus diperbaiki adalah pemikiran. Ini sesungguhnya kita tidak perlu mengambil contoh dari kemajuan Jepang, ya, negara yang berpagar bambu. Bagaimana mereka bisa menjadi negara modern. Kita nggak usah belajar dari Cina, dari negara yang padat penduduknya dan miskin, komunis, sekarang menjadi negara superpower. Nggak usah belajar. Islam sendiri awalnya itu sebelum disuruh sholat, sebelum disuruh zakat, sebelum apapun, pertama kali adalah dicerdaskan otaknya dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi. Paham nggak? Sebab bagaimanapun konsep-konsep Islam, ya, yang akan membangun peradaban besar ini tidak akan mungkin akan digulirkan oleh orang-orang dungu. Betul nggak? Nah, di sini sebelum kita urai dulu ini supaya jangan mumpung saya ingat, malah justru akhirnya menjadi persoalan. Ternyata banyak orang Islam yang buta huruf tidak merasa malu dengan bangga, saya kan Muslim. Apa enggak malu saya? Mana mungkin ada orang Islam buta huruf nih, ya kan? Nah, jadi akhirnya bahwa buta huruf dianggapnya legal dalam beragama Islam, sah orang Islam buta huruf. Kenapa? Mereka yakini nabinya juga buta. Nabinya juga buta. Yakin Nabi buta huruf? Yakin. Oke, saya mau nanya dulu, nanti kita bahas. Allah mungkin enggak nyuruh orang di luar kemampuan? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. La yukallifullahu nafsan. Allah tahu enggak kalau Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak mungkin Allah menyuruh Nabi membaca.
Masuk akal nggak? Nah itu. Nah itulah persoalannya, yaitu karena dalam pikiran kita ummi itu maknanya buta huruf. Nanti kita bahas selanjutnya. Berarti itu kesalahpahaman ya. Jadi artinya kembali bahwa akhirnya mah pemikiran dulu yang kita perbaiki. Dulu di kertas maya dipasang telepon umum. Nggak tahu tahun berapa, 92 lah barangkali. Pasang telepon 5 unit pakai koin tuh. Alhamdulillah hanya seminggu duitnya hilang, teleponnya juga hilang. Ya karena intelektualitasnya belum memadai. Jadi pada akhirnya mah kita tidak percuma membuat sistem apapun, percuma membuat undang-undang apapun. Kalau tingkat intelektualitasnya belum memadai, semuanya akan macet. Daripada buat undang-undang yang macet, masih mending kita tingkatkan intelektualitasnya, kita bangun pemikirannya. Nanti kalau sudah cerdas tanpa undang-undang, mereka akan bikin undang-undang sendiri yang sesuai dengan tingkat intelektualitasnya. Setuju? Iya gitu. Oke, jadi artinya kita daripada kita berpikir yang itu kita perbaiki saja, yuk kita fokus, kita pikirkan tentang bagaimana kita mengambil kesibukan yang kira-kira ada inputnya, ada masukannya, meningkatkan pendapatan kita, kan begitu? Yang menyebabkan anak-anak kita menjadi cerdas, bagaimana rumah kita supaya lebih damai. Saya kira lebih baik kita berpikir itu aja lah. Kemudian juga itu kenikmatan, kemudian kita pikir juga keberhasilan. Kemudian juga wal fadilah, coba kita fadil itu begini. Cobalah kita banyak berbuat baik kepada sesama. Belajar kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain.